Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kali ini kita akan melanjutkan kembali untuk bernasihat terkait tentang nasihat Ramadan di hari yang keempat ini. Dan tema kita pada kesempatan kali ini adalah ikhlas tanpa panggung. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kekuatan iman untuk menjalankan puasa sampai hari keempat ini. Salawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atas segala bimbingannya sehingga kita mengenal agama yang sangat mulia, yaitu agama Islam. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ikhlas adalah amal yang paling sulit dijaga karena ia bekerja di wilayah paling sunyi dalam hati kita. Banyak kebaikan tampak indah di hadapan manusia, tetapi kehilangan nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala karena tercemar keinginan untuk dilihat dan dipuji oleh orang. Ramadan datang bukan untuk memperbanyak panggung amal kita, melainkan kita membersihkan niat dari dorongan selain Allah Subhanahu wa taala. Rasul mengingatkan bahwa setiap amal bergantung pada niatnya, sebagaimana yang sudah kita paparkan di nasihat kedua dan ketiga. Sehingga disebutkan di dalam kitab Arba'in An-Nawawi yang sangat jelas dalam sebuah hadis, yaitu hadis yang berasal dari Al-Imam Al-Bukhari, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lid dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Sungguhnya amal itu tergantung pada niatnya, sedangkan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Maka barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa hijrahnya kepada dunia yang ingin dia raih atau wanita yang ingin dia nikahi, maka hijrahnya kepada apa yang dia berhijrah kepadanya. Hadis ini menegaskan bahwa ukuran amal bukanlah besar kecil, tetapi dia adalah bagian dari tindakan. Bahkan sejauh mana kelurusan dari tujuan yang kita jalankan. Amal yang sederhana namun ikhlas lebih bernilai daripada amal besar yang syarat dengan pencitraan. Puasa menjadi latihan paling nyata tentang ikhlas tanpa panggung. Tidak ada yang tahu apakah seorang benar-benar berpuasa selain Allah. Inilah sebabnya puasa sebagai ibadah yang sangat istimewa, bahkan eksekutif. Ketika tidak ada apresiasi manusia, keikhlasan kita diuji secara jujur dan utuh. Al-Quran memperingatkan bahaya riya sebagai penyakit hati yang merusak amal. Allah mengingatkan di dalam surat An-Nisa yang maknanya sungguhnya orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riya dengan sholatnya di hadapan manusia.
dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Kalau kita cerna, ayat ini mengajak kita untuk bercermin kembali kepada diri kita. Jangan sampai ibadah hanya menjadi pertunjukan spiritual. Ramadan mengajarkan bahwa Allah tidak membutuhkan penonton, tetapi ketulusan kita. Ramadan mengajarkan bahwa Allah tidak membutuhkan penonton, tetapi bagaimana ketulusan kita di dalam menjalankannya. Bahkan menguatkan penjelasan ayat tersebut, Syekh Wahbah Zuhaili dalam kitabnya Tafsir Al-Wajiz menjelaskan bahwa dengan begitu cerdas, beliau mengatakan bahwa sungguhnya orang munafik itu menipu Allah dengan menampakkan keimanan, menyimpan kekufuran, dan Allah akan membalas tipuan mereka atau akan menghukum mereka di akhirat. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat seperti orang muslim di dunia, maka mereka bermaksud menjaga keselamatan dan harta mereka saja. Mereka berdiri dengan malas, mereka bermaksud teriak di hadapan manusia. Mereka tidak bermaksud menjalankan perintah agama, namun agar orang-orang mukmin menyangka mereka beriman. Dan tidaklah mereka menyebut Allah dalam salat mereka kecuali sedikit sekali. Itu terjadi ketika mereka terpaksa. Para ulama menekankan bahwa ikhlas bukan berarti menyembunyikan amal, melainkan membersihkan hati dari keinginan selain ridha Allah Subhanahu wa taala. Syekh Fudail bin Iyad rahimahumullah berkata, meninggalkan amal karena manusia adalah riya, dan beramal karena manusia juga riya. Ikhlas ketika Allah menyelamatkanmu dari keduanya. Ungkapan ini menunjukkan betapa halusnya ujian sebuah makna keikhlasan itu. Maka di momentum Ramadan ini, kita mengajak untuk beribadah dengan tenang, bekerja dengan aman dalam diam, dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala jika amal kita tetap hidup meski tanpa pujian, maka ikhlas sedang tumbuh. Dan ikhlas itu lahir dari ketenangan batin dan amal-amal yang benar dan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika orang ikhlas itu ingin mendekatkan diri kepada Allah dengan cara taat kepadanya, taat dengan penuh keikhlasan. Taat kepadanya berarti melaksanakan yang wajib dan sunnah dan meninggalkan yang haram dan makruh. Dan di antara bentuk hal yang perlu diperhatikan adalah bagaimana kita memperhatikan sesuatu, berarti menjaganya agar tidak luput dan tidak berkurang. Dengan momentum Ramadan, menjaga keikhlasan kita, menjaga ikhlas dari segala panggung yang ada, maka hak Allah, kewajiban kita, itu ada dua, melaksanakan yang wajib dan meninggalkan yang haram. Melaksanakan setiap yang wajib adalah bentuk ketakwaan. Meninggalkan setiap yang haram adalah bentuk ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan dengan penuh keikhlasan. Faktor ketakwaan adalah takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala dan hukumannya. Jika seorang bertakwa, maka dia telah melindungi diri dari keburukan dunia dan akhirat yang memang harus dijauhi. Di samping itu, ia akan mendapatkan kenikmatan surga dan keridhaan Sang Maha Pengasih. Oleh karena itu, orang yang ikhlas adalah orang yang menjalankan takwa itu dalam arti kata bahwa dengan sikap hatinya, dengan sikap hatinya adalah seperti bagaimana dia menjalankan keimanan, bagaimana keikhlasan dalam berbuat, serta mau meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah kata Syekh Izzuddin bin Abdussalam, orang yang ikhlas itu adalah orang yang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya dalam bentuk ketakwaan. Iza sahatit taqwa asmaratil wara wal wara'u tarku ma la ba'sa bihi hauban minal wuqu'i bima bihi ba'sun. Takwa yang benar
pasti membuahkan warok. Warok adalah meninggalkan sesuatu yang tidak terlarang atau boleh karena khawatir tercantum dalam sesuatu yang terlarang. Maka orang yang ikhlas adalah orang yang memang benar-benar menjalankan perintah Allah dengan penuh ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak perlu panggung, dia tidak perlu pertunjukan untuk membuktikan bahwa dia adalah orang yang ikhlas. Tapi yang ada adalah dia menjalankan dengan penuh ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dia menjadi hamba-hamba Allah yang beriman dan beramal baik. Pelajaran yang bisa kita ambil dari ikhlas tanpa panggung ini adalah kalau kita lihat dari segi perspektif akidah atau keimanan, nilai amal itu ditentukan oleh niat, bukan dari penampilan luar. Allah melihat isi hati, bukan tepuk tangan manusia. Puasa menjadi bukti iman karena hanya kepada Allah benar-benar tahu kejujurannya. Iman sejati bekerja dalam kesunyian, bukan dalam sorotan, apalagi dalam melihat yang viral. Kemudian kita melihat pelajaran yang penting dari perspektif Al-Quran dan perspektif hadis yang ada adalah hadis innamal a'malu binniyat yang tersampaikan tadi di awal itu adalah seluruh amal kita itu tergantung kepada niat. Bahkan di dalam Quran surat An-Nisa kesimpulan yang bisa kita ambil adalah bagaimana ayat itu memperingatkan kepada kita bahwa riya dan kemunafikan itu adalah sesuatu yang membahayakan. Riya menjadikan ibadah berubah dari penghambaan menjadi pencitraan. Riya menjadikan ibadah kita berubah dari penghambaan menjadi pertunjukan dan pencitraan. Maka luruskan tujuan kita sebelum memperbanyak amal kita. Kemudian kita lihat dari perspektif pelajaran psikologi hati bahwa manusia secara alami suka dihargai dan dipuji. Keinginan dilihat adalah ujian yang paling halus dalam ibadah yang dilaksanakan oleh manusia. Ikhlas berarti memindahkan pusat kepuasan dari manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Keikhlasan adalah latihan mengalahkan ego yang ada dalam diri kita. Maka pelajaran ini menjadi penting bagi orang yang memiliki rasa dalam psikologinya bahwa ketika senang dipuji, dihargai, maka dia akan melaksanakan itu dengan sebaiknya. Tetapi ketika dia tidak dihargai, disinilah suara hati itu akan berkata yang sesungguhnya. Kemudian kita lihat pelajaran penting dari perspektif pendidikan spiritual Ramadan itu adalah Ramadan itu bukanlah lomba yang orang lomba-lomba untuk terlihat soleh. Ramadan adalah madrasah membersihkan motivasi kehidupan kita. Puasa melatih ibadah tanpa penonton, tanpa viewer, tanpa subscribe, tanpa likers. Tapi puasa itu adalah melatih ibadah dengan penuh kesunyian. Ramadan adalah sekolah kejujuran batin yang harus ada. Kemudian pelajaran penting dari perspektif sosial kehidupan modern. Era media sosial membuat amal mudah menjadi konten. Sedekah kalau di depan kamera itu bisa berjuta-juta. Tapi ketika lewat kotak amal di depan dia sholat itu cuma 2.000 guys. Maka pelajaran pentingnya adalah jangan sampai kita beramal kalau ditonton. Tapi kita berusaha yang 2.000 itu bisa meningkat. Sedekah, ibadah, kajian, semuanya bisa berubah jadi pencitraan. Kalau ada kamera, yang tadinya dia baca Al-Quran sekali seminggu, tapi ketika ada sorotan, itu dia pura-pura kusuk, padahal dia ingin disorot. Tentang tantangan ikhlas hari ini lebih berat dari masa lalu. Maka semakin mudah kita pamerkan keikhlasan itu semakin harus dijaga niatnya. Ketika kita menyodorkan diri kita untuk dipamerkan, dipiralkan, maka niat yang perlu dilatih. Inilah pelajaran penting kalau kita lihat dari perspektif sosial kehidupan modern.
Kemudian kita lihat dari perspektif ulama dan hikmah para salaf. Ucapan yang diucapkan oleh Fudail bin Iyad di penjelasan awal adalah meninggalkan amal karena manusia itu riya. Beramal karena manusia juga riya. Terus bagaimana? Satu solusinya, ikhlas. Selamat dari keduanya. Pelajaran ini adalah pelajaran penting. Ikhlas itu bukan berarti berhenti beramal, stop. Tetapi tetap beramal dengan hati yang bersih, dengan latihan. Maka kalau kita lihat pelajaran dari perspektif kehidupan sehari-hari, tanda orang ikhlas mulai tumbuh adalah tetap beribadah, walau tidak dilihat, tetap berbuat baik, walau tidak dipuji, tetap beramal, walau tak diapresiasi, sedih jika amal rusak, bukan sedih karena tak terkenal. Amal sejati tetap hidup tanpa harus ditonton. Ikhlas ini bukan tentang bagaimana kita menjemunyikan semua amal, tapi ikhlas adalah pastikan tujuan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila amal masih berjalan tanpa tepuk tangan, itulah tanda hati sedang belajar tulus, ikhlas di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita jadikan Ramadan kita hari ini, Ramadan hari keempat ini, menjadi pelajaran bahwa ikhlas itu tanpa panggung. Ikhlas itu tanpa pertunjukan. Ikhlas itu adalah engkau menjalankannya dengan ketulusan hati. Mari kita berdoa. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sahtika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sahtika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu ya karim. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi hab lana as-salihin. Rabbi hab lana as-salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Para pemirsa yang dirahmati Allah